Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching dengan alur Tirta. Kami dari kelompok 5 yaitu Bapak Sultan Aminuddin dan Ibu Siti Srilawati. Pada ruang kolaborasi 2.3, kami dibimbing oleh Bapak Jamal Pasalowongi sebagai fasilitator CGP Angkatan 8 dan Ibu Yusri Arianti sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 8. Kami melaksanakan tugas ruang kolaborasi 2.3 ini pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023. Tujuan pembelajaran khusus dari praktek coaching adalah calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Pada praktek coaching, kami menggunakan alur percakapan Tirta, di mana T tujuan, I identifikasi, R rencana, aksi, dan T tanggung jawab. Praktik coaching kasus pertama dengan Bapak Sultan Aminuddin sebagai coach dan Ibu Siti Srilawati sebagai coachee. Latar belakang kegiatan coaching. Ibu Siti adalah seorang guru di kelas tinggi. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa muridnya yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan ada juga murid yang pemahamannya rendah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Tujuan kegiatan coaching. Ibu Siti ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat Pak Sultan agar dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikan dengan lebih baik. Berikut video percakapan coach dan coachee dengan alur Tirta pada kasus pertama. Assalamualaikum Pak Sultan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Alhamdulillah sehat walafiat, waras, bergas, dan betul-betul bersemangat hari ini. Bagaimana Bu Siti sendiri kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Cuma ada sedikit yang janggal di hati saya Pak. Kira-kira Pak Sultan ada waktu apa tidak ya Pak? Oh ya, tentu saja ya, pasti ada waktu lah. Ada apa ya, Bu? Iya Pak, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya untuk saya ya Pak ya. Ini Pak, saya sedikit ada permasalahan. Apakah Pak Sultan mau berbagi ilmu atau pengalaman dengan saya Pak? Oh ya, tentu saja lah. Memangnya nanti kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang ingin Bu Siti harapkan kira-kira? Iya Pak, harapan saya nantinya dapat menemukan solusi yang terbaik dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Oh, begitu ya. Ya Iya, tentu Pak. saja boleh lah. Justru malah saya senang, saya bisa bersyukur, bisa berbagi dengan Bu Siti. Kalau boleh tahu Bu, permasalahannya apa sih Bu? Seperti apa ya Bu? Iya, Pak, gini permasalahannya ya, Pak, yang terjadi di dalam kelas terhadap murid-murid saya, Pak. Oh begitu ya permasalahannya. Berarti ada permasalahan dengan murid-murid Bu Siti ya? Iya, Pak, betul Kira-kira sekali. kalau boleh tahu permasalahan dengan murid-murid Bu Siti itu yang seperti apa Bu? Gini Pak, di kelas saya itu ada 2 anak, saat pembelajaran, 2 anak tersebut suka melamun Pak.
sehingga mereka tidak fokus dan tidak dapat memahami materi yang saya Hmm. sampaikan, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab murid Ibu suka melamun sehingga tidak fokus dan tidak bisa memahami materi apa yang Bu Siti sampaikan itu apa kira-kira? Iya, Pak, sepertinya ada beberapa faktor, Pak, yang mempengaruhi dan menyebabkan dua murid saya ini suka melamun, Pak, di dalam kelas. Sehingga ketika saya memberikan pembelajaran ya, Pak ya, mereka tidak fokus dan akhirnya tidak memahami materi yang saya sampaikan. Mereka tidak fokus ya, Bu. Iya, Eee, Pak. Kira-kira faktor apa sih, Bu, yang menyebabkan mereka itu betul-betul melamun, Bu? Saya juga sudah berusaha, Pak, mengajak bertemu dua murid saya ini untuk menanyakan penyebabnya, Pak. Kenapa mereka suka melamun di dalam kelas, Pak, seperti itu. Oh, itu sudah bagus sekali loh, Bu. Berarti jenengan yang sudah jenengan lakukan itu sangat bagus sekali. Kira-kira dalam percakapan Bu Siti dengan muridnya, ada informasi apa coba yang didapatkan oleh Bu Siti? Iya, Pak, ketika saya mengajak mereka bertemu, dan saya menanyakan kepada murid saya ya, Pak, ya, kenapa mereka suka melamun dalam kelas. Ternyata murid yang pertama itu menjawab tidak membawa uang saku, Pak, karena ibunya itu tidak mempunyai uang dan, akhirnya murid itu tidak fokus untuk menerima pembelajaran yang saya berikan, Pak, sehingga dia itu melamun. Dan untuk murid yang satunya lagi, Pak, itu menjawab melamun karena dia itu tidak memahami materi yang saya sampaikan. Akhirnya dia itu cuek, Pak. Hmm. Menganggapnya bahwa dia sudah tidak paham, berarti dia tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Berarti dua anak ini penyebab atau faktornya berbeda-beda ya, Bu. Ada yang Iya. karena tidak membawa uang saku, ada juga yang tidak bisa memahami materi. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini loh, Bu, dari skala 1 sampai 10, harapan Bu Siti agar murid tersebut dapat menerima materi yang Ibu sampaikan kira-kira berapa? Eh, Harapan saya ya, Pak, ya, dari skala 1 sampai 10 ya, Pak, ya, harapan saya itu, 9, Pak, di mana anak-anak di dalam kelas itu tidak ada yang melamun, Pak, dan mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak, sehingga mereka itu dapat fokus. Kalau mereka dapat fokus, mereka akan memahami materi yang akan saya sampaikan dan dapat juga menjawab pertanyaan saya ajukan, Pak, seperti itu. Oh iya Bu ya, paling tidak mereka antusias Bu ya dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Siti sampaikan. Setelah mengetahui penyebab permasalahan dari dua anak yang suka melamun ini, kira-kira langkah apa yang akan Bu Siti lakukan untuk mengatasinya? Eh, Langkah mungkin ya, Pak, ya, setelah saya berpikir ya, Pak, ya, mungkin langkah yang saya akan lakukan yaitu, ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Yang pertama mungkin saya akan mengatasi anak yang suka melamun di dalam kelas itu karena tidak membawa uang saku ya, Pak, ya. Hmm. Saya akan memberi pengertian kepada anak tersebut bahwa, ke sekolah itu tidak harus membawa uang saku, Pak, tetapi uang Hmm. saku tersebut bisa diganti dengan cara membawa bekal, Pak, agar anak itu bisa fokus, tidak pikirannya tidak, dengan uang sakunya, Pak, karena dia sudah membawa bekal, dia akan fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Pak. Dan untuk anak yang, satunya lagi, Pak, karena dia, melamun karena tidak memahami materi yang saya sampaikan, Pak, saya akan memberikan bimbingan yang lebih untuk siswa tersebut, Pak. Oh begitu ya Bu. Baik Bu Siti, itu menurut saya adalah rencana yang sangat bagus sekali menurut saya itu. Di mana Bu Siti ini menasehati anak bahwa sekolah itu tidak harus membawa uang atau membawa uang saku, tapi bisa diganti dengan membawa bekal ya Bu ya. Dan untuk murid yang tidak bisa memahami materi itu tadi Bu Siti mengatakan bahwa akan memberikan bimbingan yang lebih.
Menurut Ibu kira-kira Ya. bimbingan yang seperti apa yang akan Ibu berikan? Iya Pak, bimbingan yang, saya akan berikan itu, dapat saya berikan berupa penjelasan Pak, penjelasan materi secara detail. Setelah saya memberikan penjelasan materi secara detail Pak, saya akan memberikan berbagai contoh soal Pak, agar anak itu dapat memahami materi yang saya ajarkan, seperti itu Pak. Oh begitu, oke ya Bu. Dan Ibu Siti akan membimbing terus ya? Iya Terus-menerus Pak, ya Bu ya? Iya, mhm. sampai bisa ya Bu ya? Iya Pak, betul. Saya akan membimbing mereka sampai bisa, Nah, biar, mereka menambah pemahaman yang lebih. iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut Bu? Tentunya dalam waktu dekat ya Pak ya, tetapi, Hmm, yang saya inginkan, saya juga tidak ingin mengganggu teman-teman yang lain. Tentunya saya akan menerapkan, bimbingan lebih itu kepada, murid saya tersebut itu ketika jam istirahat, Pak. Selain, jam istirahat, saya juga akan memberikan bimbingan yang lebih pada saat jam pulang setelah selesai pembelajaran, Pak. Jadi, murid saya tersebut, mhm. saya rencananya pulangnya akhir, Pak. Oh, iya 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 iya. Sangat bagus sekali itu, Bu. Komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini. Apa yang akan Ibu terapkan nanti kira-kira? Tentunya apa ya, saya akan melakukan, ini bimbingan ini secara terus-menerus, Pak. Pada anak yang tidak membawa uang saku ataupun menasehati secara terus-menerus maupun dengan anak yang perlu bimbingan lebih. Saya akan melakukan secara terus-menerus dan secara konsisten, Pak, sampai, melihat ada perubahan pada murid saya, Pak. Oh iya. Terus kira-kira kalau nantinya nih ada kegiatan yang sudah Ibu lakukan ini, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Iya, Pak. Mungkin ya yang dapat membantu komitmen saya dalam hal ini ya, Pak, ya, yang pertama yaitu kepala sekolah, Pak. Selain kepala sekolah juga saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat, Pak. Kemudian saya akan, meminta bantuan juga kepada wali murid tersebut untuk selalu membimbing anaknya di rumah dan selalu berkomunikasi dengan orang tua murid Hmm, tersebut, Pak. iya, ada kepala sekolah, ada Iya. rekan sejawat, ada wali murid. Ini berarti kolaborasi ya, Bu ya, untuk Iya, mendapatkan Pak, hasil. betul sekali. Jadi saya kerjasama ya, Pak, ya, kerjasama dengan warga sekolah, Pak. Oke, berarti kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan dilakukan Ibu ke depan? Tindak lanjut yang saya akan, lakukan yaitu menjalin komunikasi, Pak, yang baik dengan orang tua, Pak, agar dapat menjaga konsisten saya tadi itu, Pak. Jadi saya akan bekerja sama dengan orang tua, dengan rekan guru juga dan kepala sekolah, Pak, agar dapat, mmm, membimbing anak-anak yang membutuhkan, Pak. Oh, bagus sekali Bu rencana Bu Siti. Jadi ke depannya agar murid dapat fokus dan memahami materi yang Bu Siti sampaikan, Bu Siti akan memberikan bimbingan yang lebih, akan menjalin komunikasi dengan orang tua, dan akan melakukan kerjasama dengan kepala sekolah serta rekan sejawat gitu ya Bu. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Seperti itu yang rencananya saya akan lakukan, Pak. Baik Bu Siti, dari perbincangan yang kita lakukan, bagaimana perasaan Bu Siti sekarang? Perasaan saya sekarang ya, Pak, ya, alhamdulillah, Pak, saya sedikit lega, Pak, karena sudah berbagi cerita dengan Pak Sultan dan dapat menemukan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya ini, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu Siti, ini saya rasa perbincangan ini sangat luar biasa dan saya harap juga mudah-mudahan Bu Siti dapat melaksanakan apa yang direncanakan dengan penuh semangat ya Bu. Iya, Pak, insya Allah, Pak Sultan saya akan semangat untuk menjalankan, rencana saya dan saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya, Pak. Ya, amin. Baik Bu Siti, kira-kira ada hal lagi yang lain yang akan dibicarakan Bu? Saya rasa sudah cukup, Pak.
untuk masalah saya ini. Terima kasih banyak Pak Sultan atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Iya, sama-sama ya Bu. Kalau begitu, saya mohon undur diri ya Bu. Jangan sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Barangkali kita nanti akan ada butuh saya juga. Silakan, boleh lagi seperti ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek coaching pada kasus kedua, Bu Siti Srilawati sebagai coach dan Pak Sultan Aminuddin sebagai coachee. Latar belakang kegiatan coaching. Pak Sultan adalah seorang guru di kelas 6. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi masalah muridnya yang tidak memiliki rasa kebersamaan atau ketika dalam pembelajaran ada tugas kelompok, mereka dalam mengerjakan tugas tidak mau bekerja sama, sehingga dalam kegiatan pembelajaran kurang efektif. Tujuan kegiatan coaching pada kasus kedua, Pak Sultan mengajak Bu Siti bercerita untuk meminta pendapatnya agar dapat menemukan ide ataupun solusi terhadap permasalahannya, yaitu tentang sulitnya menanamkan rasa kebersamaan kepada murid-muridnya dalam hal kolaborasi mengerjakan tugas kelompok, sehingga ketika ada tugas kelompok, mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Berikut video percakapan coach dan coachee dengan alur cerita pada kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Gimana kabarnya? Iya, Pak Sultan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Sultan, saya sehat dan baik-baik saja. Bagaimana hari ini, Pak Sultan? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Syukur deh kalau Pak Sultan baik. Kira-kira ada apa ini Pak Sultan? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Iya, Bu, mohon maaf sekali, mohon maaf sama Bu Siti ini. Kira-kira hari ini Bu Siti sedang sibuk apa ada pekerjaan? Kalau saya sih pengennya Bu Siti tidak sedang sibuk nih, kayak ada sesuatu. Iya, iya. Iya Pak, alhamdulillah hari ini saya tidak sibuk, sedang santai saja. Memang ada apa ya Pak Sultan ya? Iya, maaf nih Bu. Nih Ya. boleh ya saya mau ngobrol ya sebentar ya 10 sampai 15 menit lah. Ini saya sedang bingung Bu. Saya sedang bingung. Mungkin nanti dengan ngobrol dengan Bu Siti ini saya ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Oh, iya ya. Kira-kira apa tujuan dari obrolan siang hari ini ya Pak ya? Dari obrolan saya dengan Bu Siti, saya sangat ingin sekali mendapatkan ide, Bu, ataupun solusi, ya masukanlah, saran dan sebagainya. Ada permasalahan, Bu, di kelas 6 saya. Kira-kira ingin mendapatkan solusi yang seperti apa dari permasalahannya? Masalahnya apa sih Pak Sultan? Oh iya, Bu, saya ini kan tahun ini ngajar kelas 6 lagi ya. Mungkin saya sudah sekitar ya 10 tahun lebih lah ngajar kelas 6, tetapi Iya. tahun ini kok anaknya sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ketika mereka sedang melaksanakan pembelajaran, itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, Bu. Nggak bisa kerjasama, nggak bisa mereka saling mengutarakan isi hati untuk kerjasama. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, Bu, antara perempuan dan perempuan saja itu mereka tidak mau kerjasama bareng. Jadi kan sayanya bingung, Bu. Iya, iya, iya. Jadi Pak Sultan merasa bingung ya Pak ya dengan keadaan muridnya Pak Sultan yang belum ada rasa kebersamaannya ya Pak ya dalam kerjasama di kelompok maupun di kegiatan pembelajaran yang Pak Sultan lakukan ya Pak, seperti itu Pak, betul? Iya, betul, Bu. Sangat betul sekali apa yang Bu Siti sampaikan seperti itu.
Oh, iya iya. Tadi kan Pak Sultan juga mengatakan ya, Pak, ya, kalau murid-muridnya itu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Mhm. Kira-kira menurut Pak Sultan sendiri, idealnya murid-murid di kelas Pak Sultan itu, seperti apa? Yang ingin Pak Sultan, inginkan itu seperti apa? Ya, menurut saya idealnya seorang murid atau murid di dalam pembelajaran itu kan terutama apalagi dalam melaksanakan kegiatan berkelompok itu kan kelihatan ya Bu sebetulnya mereka bagaimana caranya aktif bersama-sama, Mhm, berkolaborasi, dan mhm, mereka dapat betul. kelihatan sangat memiliki rasa untuk kerjasama sehingga bisa dapat melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas dengan baik Bu, seperti itu Bu. Iya iya iya. Berarti ngomong-ngomong apa yang sudah Pak Sultan lakukan nih agar murid-muridnya itu bisa kompak ya, Pak, ya? Hmm, Bisa kompak bekerja iya. sama dalam menyelesaikan tugas, kira-kira apa yang bisa Pak Sultan lakukan? Sebetulnya sih saya sudah memasukkan metode pembelajaran di RPP saya dengan metode diskusi, Bu. Sebetulnya sudah. Jadi mereka itu kan tujuan saya biar biar anak-anak itu bisa aktif bersama ya, bisa berkolaborasi dan bisa bekerja sama menyelesaikan tugas begitu, Bu, sebetulnya, Bu. Oh, iya iya. Jadi Pak Sultan sudah memasukkan ya metode diskusi dalam pembelajarannya ya, Pak, ya. Iya, betul. Kemudian, itu juga merupakan ide, rencana yang sangat bagus, Pak. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuannya, namun, karakter kerjasama atau kolaborasinya, murid itu belum sepenuhnya ya, Pak, ya, belum sepenuhnya muncul. Iya, betul. Heeh, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Sultan sekarang ini dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Kalau dari skala 10 saya ini sepertinya yang saya rasakan masih dalam posisi atau skala 5 Bu. Skala Oh, 5. masih di skala 5 ya, Pak, ya? Iya, betul. Kira-kira Pak Sultan menginginkan, posisi sekarang ini di skala berapa, Pak? Ya kalau saya setidaknya sih kepengen setidaknya di posisi 9 lah Bu, nggak muluk-muluk lah karena ini juga butuh proses ya Bu, gitu. Iya. Oh, Mhm. oke oke ya. Kalau Pak Sultan menginginkan selain metode diskusi yang tadi dimasukkan dalam pembelajaran ya, Pak, ya, Mhm. pasti ada eee, cara lain yang bisa dilakukan itu kira-kira apa, Pak, cara lainnya untuk mencapai tujuan agar murid itu memiliki rasa kerjasama yang baik? Iya, sebentar ya Bu, gini Bu, mungkin ada sesuatu yang belum saya masukkan dalam rencana pembelajaran. Contohnya mungkin Mhm, saya harus memotivasi murid ya. Jadi iya, di sebelum kegiatan inti, mungkin sebelum apersepsi itu saya jarang sekali memberikan motivasi mengenai sikap mhm, saya dan nanti juga ketika kegiatan inti mungkin nanti ada penilaian sikap ya, bahwa mhm. mereka bekerja sama itu nanti akan saya nilai, mereka yang bekerja samanya bagus, nilainya bagus, kalau tidak terlihat ada kerjasama ya nilainya mungkin di bawah. Mungkin seperti kemudian juga saya akan memberikan apresiasi, Bu, di akhir kegiatan pembelajaran kepada murid yang berhasil menjaga kebersamaan begitu, Bu. Oh, iya ya, baik, Pak. Itu pada pembelajaran apa ya? Iya, iya Heeh. betul. Nah, sekarang, coba, kira-kira kalau di luar pembelajaran, kira-kira apa yang akan Pak Sultan lakukan? Kalau di luar pembelajaran saya bisa mengadakan semacam ini, Bu, pertandingan ya di luar itu nanti saya laksanakan pertandingan beregu dan mungkin juga Mhm. saya akan sering mengadakan semacam permainan untuk agar mereka bisa mengenal lebih dalam tentang karakter mereka masing-masing, sehingga mereka bisa lebih tahu nantinya akan bisa bekerja sama dengan baik. Iya, yang Pak Sultan lakukan menurut saya apa ya, itu sudah sangat luar biasa Pak Sultan, sangat luar biasa. Kira-kira apa ini rencana rencana dari untuk mencapai tujuannya tersebut, Pak? Ya, rencana saya ini nanti
Dalam membuat RPP itu saya masukkan motivasi ya, Bu. Jadi sebelum kegiatan Mhm, inti pembelajaran, kemudian nanti saya informasikan kepada siswa, pada anak-anak, kalau bahwa nanti ada penilaian sikap dalam, mhm. diskusi kelompok, bahwa mereka harus bisa bekerja sama antara kelompok, di dalam kelompok itu. Kemudian nanti, karena selain penilaian sikap kerjasama itu juga nanti kan ada pengetahuan dan keterampilan, tapi akan saya titik beratkan di situ dulu biar mereka bisa bekerja sama dengan baik. Nanti di akhir kegiatan ada refleksi. Kemudian nanti saya juga tidak lupa, insya Allah nanti sering-sering saya akan keluar untuk mengadakan semacam pertandingan secara bergu dan ada permainan agar bisa mereka terlatih untuk bisa belajar bekerja sama dalam kelompok untuk menjaga kekompakan begitu, Bu. Oh iya, sangat bagus sekali Pak, rencana yang akan Pak Sultan itu, lakukan itu sangat bagus. Kira-kira berapa jangka waktunya Pak yang akan dilakukan untuk dapat melakukan rencana tersebut? Kira-kira berapa Mungkin jangka waktunya? 1 minggu lah, 1 minggu, 2 minggu lah, itu. 1 minggu Iya ya, iya, 1 minggu atau 2 minggu ya Pak ya? ya, Kira-kira apa komitmen Pak Sultan itu terhadap rencana yang akan dilakukan? ya. Komitmennya apa Pak? Komitmen saya akan selalu menitik beratkan, apa ya, metode diskusi sesuai dengan materi yang nanti akan saya sampaikan, tapi tidak hanya sekedar metode diskusi, mereka juga akan saya beri motivasi, kemudian ada refleksi di dalam RPP tersebut, dan ini komitmen saya akan senantiasa memasukkan itu. Kemudian juga tidak lupa ada motivasi saya masukkan sebelum kegiatan persepsi agar mereka lebih bersemangat, kekompakan akan terbangun. Kemudian juga nanti akan ada kegiatan di luar untuk melatih diri mereka kompak bersama begitu, Bu. Oh, iya ya, sangat bagus sekali, Pak. Oke, kira-kira siapa ini, Pak, yang, dapat membantu Pak Sultan merencanakan pembelajarannya, RPP-nya? Hmm. Kira-kira siapa yang membantunya? Iya, saya punya teman sejawat. Kebetulan ini teman paralel ya, Bu, namanya Bu Bawon. Nanti insya Allah nanti saya akan membuat RPP dulu, kemudian nanti saya minta Bu Bawon untuk bisa menelaah menelaah RPP saya, barangkali ada yang mau revisi. Kemudian juga nanti saya akan bisa berkolaborasi atau cerita sama Bu Bawon kira-kira kegiatan di luar itu untuk bisa memupuk rasa kerjasama kelompok itu apa itu di luar itu. Baik, Pak, setelah itu kira-kira menurut Pak Sultan ya, Pak, ya, apa Hmm. sudah dapat eee, yang tadi Pak Sultan katakan seperti itu ada rencananya yang membantu rekan sejawat. Nah, kira-kira dari percakapan siang hari ini, Pak, ya, kira-kira Pak Sultan mendapatkan apa sih ini? Alhamdulillah sekali Bu, di percakapan ini saya mendapatkan ide Bu, ide dan Oh, iya iya, solusi tentang ide masalah ya, terkait Pak. murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok itu. Berkat saya mengobrol dengan Bu Siti, tadi saya mendapatkan ide itu Bu. Iya, Pak, baik. Alhamdulillah kalau Pak Sultan sudah menemukan ya, sudah menemukan, menemukan ide dari percakapan ini, mudah-mudahan terencana ya Pak Sultan ya, eee, Pak akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Pak. Kemudian nanti bisa dijadikan untuk refleksi dan bisa dijadikan untuk contoh dari rekan sejawatnya Pak. Iya, Bu. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bu Sitri Selawati sudah meluangkan waktu, dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang Ya saya Pak Sultan hadapi. mendapatkan apa sih ini? Alhamdulillah sekali, Bu. Di percakapan ini saya mendapatkan ide, Bu. Ide dan Oh, iya iya, solusi tentang ide masalah ya terkait Pak. murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok itu. Berkat saya mengobrol dengan Bu Siti, tadi saya mendapatkan ide itu, Bu. Iya Pak, baik. Alhamdulillah kalau Pak Sultan sudah menemukan ya, sudah menemukan, menemukan ide dari percakapan ini, mudah-mudahan terencana ya Pak Sultan ya, eee, Pak akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Pak.
kemudian nanti bisa dijadikan untuk refleksi dan bisa dijadikan untuk contoh dari rekan sejawatnya, Pak. Iya, Bu. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bu Sitri Selawati sudah meluangkan waktu, dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Baik Pak Sultan, dari obrolan siang ini kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Sultan sekarang? Ini yang tadinya mungkin agak kebingungan ya Pak ya, Iya, setelah ngobrol ini bagaimana perasaannya Pak? sekarang saya plong sekali, Bu. Jadi tadi saya bingung, sekarang saya sudah bisa menatap ke depan apa yang harus saya lakukan, Bu. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Bu Siti telah mengantarkan saya menemukan ide, jalan keluar dari dan solusi yang saya hadapi, begitu, Bu. Iya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan obrolan kita bisa berlanjut ya Pak ya. Sering Iya, sharing-sharing saja, kalau butuh saya tinggal hubungi saya saja Pak. iya. Kira-kira ada lagi yang mau diobrolkan Pak? Oh, tidak ada, Bu. Barangkali Ibu juga ada kegiatan lain. Saya mohon undur diri. Terima kasih ya, Bu, ya, atas segala waktu dan, apa yang panjenengan berikan ke saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching dari kelompok 5 di ruang kolaborasi modul 2.3 dengan menggunakan metode alur tirta. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.